Baik, Bu. Kok jawabnya gitu sih? Ingat gak yang Ibu bilang kemarin? Apa? Ayo. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba ulangi lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Coba dipimpin doanya. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Ya, sudah ya kita berdoanya. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran peserta didik dulu ya. Coba Adela hadir tidak? Hadir. Ola? Hadir. Oh, baik. Pada hadir semuanya pada hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran mengenai penyajian data ke dalam bentuk tabel dan diagram sejenisnya. Jadi tujuan pembelajaran kita ini yang pertama yaitu siswa dapat membaca data dalam bentuk tabel dan diagram sejenisnya. Yang kedua, siswa dapat menentukan data yang termasuk dalam bentuk tabel dan diagram sejenisnya. Yang ketiga, dengan menggunakan media PADI, siswa mampu menyelesaikan penyajian data ke dalam bentuk tabel dan diagram sejenisnya. Yang keempat, setelah menyelesaikan penyajian data ke dalam bentuk tabel dan diagram sejenisnya, siswa mampu menyajikan ke dalam bentuk tabel dan diagram sejenisnya untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Nah, ada yang tahu tidak kita akan belajar tentang apa pada hari ini? Nggak tahu, Bu. Kemarin kan kita sudah belajar tentang pengolahan data, jadi kita akan belajar tentang penyajian data dengan ke dalam bentuk tabel dan diagram sejenisnya. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, kalian siapkan dulu ya alat tulis dan penanya untuk melakukan kegiatan pembelajaran kita. Baik, Bu. Baik, pada pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan satu masalah yang berkaitan dengan materi penyajian data ke dalam bentuk tabel dan diagram sejenisnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tulis ya di buku tulisnya. Nah, jadi masalahnya hasil panen Desa Sukamaju pada tahun 2016 sebanyak 60 ton dan tahun 2017 sebanyak 30 ton, tahun 2018 sebanyak 70 ton, tahun 2019 sebanyak 60 ton, dan pada tahun 2020 sebanyak 80 ton. Jadi tentukan bagaimana penyajian data ke dalam bentuk tabel dan diagram batang juga diagram garis. Baik, Ibu tadi kan menyuruh kalian melakukan eksperimen dengan media PADI yang disediakan untuk menyelesaikan masalah tadi yang berkaitan dengan penyajian data ke dalam bentuk tabel dan diagram sejenisnya. Jadi, Ibu meminta kalian untuk mendiskusikannya dengan teman kelompoknya bagaimana cara penggunaan media PADI ini. Apakah kalian sudah mengetahui cara penggunaan media PADI ini? Belum, Bu. Baik, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai penggunaan media PADI ini. Jadi misalkan baik, Ibu akan menjelaskan mengenai penyajian data ke dalam bentuk tabel dan diagram sejenisnya agar kalian lebih memahami untuk mengerjakan masalah ataupun soal-soal yang telah Ibu berikan. Jadi penyajian data ini adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan dan data yang harus disajikan dengan sederhana dan jelas agar mudah dibaca dan dipahami. Kita perlu merubahnya ke dalam bentuk penyajian. Yang pertama yaitu ada menyajikan ke dalam bentuk tabel. Yaitu data yang disajikan dalam bentuk tabel ini akan memudahkan siswa dalam membaca serta menafsirkan data tersebut. Dalam tabel ini biasanya dilakukan dengan mengurutkan dari data yang terendah hingga data yang terbesar. Jadi berikut ini ada contoh. Perhatikan data hasil nilai ulangan matematika kelas 5. Ini ada contohnya yaitu angka ini. Data di atas dapat disusun dalam tabel distribusi frekuensi dengan mengurutkan dari data terendah hingga data terbesar. Yang kedua yaitu menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Jadi diagram batang ini merupakan bentuk penyajian data yang harus mengelompokkan data dalam bentuk daftar. Kemudian kalian membuat diagram sumbu X dan Y untuk X berisi banyak data yang disajikan. Ini ada contoh soal. Berikut ini data berat badan siswa kelas 4 yaitu 29, 30, 28, 31, 30, 29, 27, 29, 31 dan lainnya. Yang ditanya yaitu mengenai bagaimana bentuk penyajian data berat badan siswa dalam diagram batang. Jadi
kalian harus mengurutkan data dari bilangan yang terkecil hingga ke terbesar. Baik, Bu. Nah, yang ketiga yaitu menyajikan data ke dalam diagram garis. Nah, pada dasarnya diagram garis ini tidak jauh berbeda dengan diagram batang. Karena sama-sama menggunakan diagram kartesius atau diagram sumbu X dan sumbu Y. Diagram garis ini juga biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, dan sebagainya. Data itu akan digambarkan membentuk garis. Di sini pada tahun 2016 yaitu 60 ton. Baik, sudah cukup ya waktu yang Ibu berikan tadi untuk menyelesaikan cara penggunaan media untuk mencari diagram batang dan diagram garis. Jadi Ibu akan meminta kalian untuk menyiapkan laporan hasil diskusi setiap kelompoknya ya. Kalian siapkan terlebih dahulu. Nanti Ibu akan menyuruh perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan penggunaan media di depan kelas. Baik, ayo coba maju perwakilan kelompok untuk menjelaskan penggunaan media mencari data tentang diagram ke dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Ayo coba kerjakan. Hasil panen Desa Sukamaju pada tahun 2016 sebanyak 60 ton. Tahun 2017 sebanyak 30 ton. 30 ton. Terus tahun 2018 sebanyak 70 ton. Tahun 2019 sebanyak 60 ton. Dan yang terakhir 2020 sebanyak 80 ton. Benar ya, mengenai data tadi, data hasil panen, jumlah hasil panen per ton pada tahun 2016 yaitu 60 ton, dan pada tahun 2017 itu hasilnya 30 ton, dan pada tahun 2018 itu 70 ton, dan tahun 2019 60 ton, dan yang terakhir yaitu tahun 2020 yaitu 90 ton. Jadi setelah menentukan diagram batang, maka ketemu juga yaitu diagram garis. Yang putih ini ialah diagram garis dari tahun 2016 yaitu 60 ton 2017, 30 ton 2018, 70 ton 2019, 60 ton dan 2020 80 ton. Jadi seperti itu ya penyajian data ke dalam bentuk diagram batang dan juga diagram garis. Jadi kalian tinggal mengumpulkan semua hasil diskusi tiap kelompok ya. Baik, Bu. Baik, yaitu kita pada kegiatan penutup kalian coba menyimpulkan tentang bagaimana menyajikan data ke dalam bentuk tabel dan diagram sejenisnya, lalu ditulis dalam sebuah tulisan. Dengan bantuan media juga ini, Ibu akan menyampaikan mengenai cara menyajikan dan bentukan data ke dalam bentuk tabel dan diagram seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dengan data jumlah hasil panen pada tahun 2016 yaitu ada 60 ton, dan 2017 ada 30, dan 2018 ada 80 ton, 2019 70 ton, dan 2020 80 ton. Baik, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian di rumah untuk dikerjakan. Ini akan Ibu berikan sebuah lembar soal untuk tugas dikerjakan di rumah ya. Kalian kerjakan sendiri dengan bantuan orang tua ataupun kakak. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan pada pembelajaran kali ini? Tidak, Bu. Sudah paham ya? Paham. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai juga. Baik, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.